Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat anak-anak kami dan juga buat teman-teman sejawat yang menyaksikan video ini. Kali ini kita akan belajar dengan persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang memuat bilangan eksponen di mana bilangan pokok atau pangkat keduanya memuat sebuah variabel, ya. Jadi ada banyak bentuk persamaan eksponen baik dengan bilangan pokok yang sama maupun tidak. Beberapa bentuk persamaan eksponen yang pertama kita bahas adalah bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p, di mana fx sama dengan p dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Oke, sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 4 pangkat X sama dengan 8 B 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 0,25 C 2 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 32 D 2 pangkat 3X dikurang 1 sama dengan 32. Oke, cara penyelesaiannya disaksikan seperti ini. Yang pertama kita bahas adalah bagian A, 4 pangkat X sama dengan 8. Ya, jadi kita lihat dulu kalau 8 ini perpangkatan dari berapa dan 4 ini perpangkatan dari berapa. Maka kita buat 4 itu perpangkatan dari 2 pangkat 2. Maka kita buat 2 pangkat 2 dikalikan dengan X menjadi 2X sama dengan 8 itu adalah perpangkatan dari 2 pangkat 3. Oke, setelah sama bentuk bilangan pokoknya yang 2 dengan yang 2 ini, maka kita turunkan sesuai rumus yang berlaku di sini. Fx sama dengan P, ya, berlaku sesuai ketentuannya. Fx sama dengan P, maka pangkatnya kita turunkan menjadi 2x sama dengan 3, sehingga x sama dengan 3 per 2 atau x sama dengan 1 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 1 per 2. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Untuk yang B nya, ya, untuk yang B 4 pangkat X ditambah 1 sama dengan 0,25. Oke, 4 ini perpangkatan dari berapa? Yaitu 2 pangkat 2. Baru kita kalikan dengan X ditambah 1 sama dengan 0,25, itu sama juga dengan 1 per 4. Oke, kemudian ini tetap 2 pangkat 2 X ditambah 1 per 4. Kalau kita bentuk eksponen maka dia berubah menjadi 2 pangkat min 2, ya, 2 pangkat min 2, sehingga kita turunkan, ya, kita turunkan menjadi 2 dikali X tambah 1 sama dengan minus 2. Kita kalikan, ya, 2X ditambah 2, ya, dari mana ini 2 kali X, 2 kali 1 sama dengan min 2, sehingga 2X sama dengan min 2 ini pindah ditambah, dikurang 2, sehingga 2X sama dengan minus 4. Maka X sama dengan minus 4 per 2. Dapatlah nilai X nya sama dengan minus 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu minus 2. Oke, untuk contoh yang ketiga, yang C nya, yaitu 2 pangkat 2X dikurang 1 sama dengan 32. Kita lihat untuk yang 32 ini perpangkatan dari berapa? Yaitu 2 pangkat 5. Maka kita buat sini 2 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, sekarang kita turunkan pangkatnya menjadi 2X dikurang 1 sama dengan 5. 2X sama dengan 5 ini pindah negatif 1 menjadi ditambah 1. Maka 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2, sehingga nilai X nya kita peroleh yaitu 3. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 3. Oke, yang D sekarang, yang D nya
2 pangkat 3x dikurang 1 sama dengan 32. Oke, 32 itu perpangkatan dari berapa? Sama juga seperti ini tadi, menjadi 2 pangkat 5. Kita buat di sini 2 pangkat 3x dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 5. Kemudian 3x kurang 1 kita turunkan ya, menjadi 3x kurang 1 sama dengan 5. 3x sama dengan 5 ini pindah menjadi tambah 1, sehingga 3x sama dengan 6, x sama dengan 6/3. Maka x sama dengan 6/3 yaitu 2. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP yaitu 2. Oke. Baik, kita lanjut sebagai contoh yang paling sulit seperti ini. Ya, selesaikan sistem persamaan 3 pangkat x dikali 9 pangkat 2y sama dengan 27 dan 2 pangkat x dikali 4 pangkat min y sama dengan 1/8. Ya, jadi kita buat dulu bentuk persamaan. Yang pertama 3 pangkat x dikali 9 pangkat 2y sama dengan 27. Ini kita buat dulu ke persamaan pertama. Yang kedua 2 pangkat x dikali 4 pangkat min y sama dengan 1/8. Maka ini kita buat persamaan kedua. Jadi dari persamaan pertama, ya, dari persamaan 1 tadi kita peroleh yaitu 3 pangkat x dikali 9 pangkat 2y sama dengan 27. Maka ini kita rubah menjadi 3 pangkat x dikali, ya, 9 pangkat 2 ini kita rubah dulu ke perpangkatan atau ke eksponen. 9 itu perpangkatan 3 dari berapa? Yaitu 3 pangkat 2 dikalikan dengan 2y. Oke, sama dengan kemudian 27 ini perpangkatan 3 dari berapa? Yaitu 3 pangkat 3. Maka di sini kita buat 3 pangkat x dikali, ini kita kalikan pangkatnya, ya, yaitu menjadi 3 pangkat 4y sama dengan 3 pangkat 3. Maka kita turunkan pangkatnya menjadi, atau kita buat dulu seperti ini, 3 pangkat x sesuai sifat persamaan eksponen, sesuai dengan perpangkatan eksponen, ya, dimana perpangkatan eksponen yaitu a pangkat m dikali a pangkat n sama dengan a pangkat m ditambah n, ya. Jadi kita buat dulu ke bentuk yang seperti ini, yang ini, ya. Nah, sehingga menjadi 3 pangkat x, karena di sini adalah bilangan pokoknya sama dengan 3, maka ditambah 4y sama dengan 3 pangkat 3. Oke. Kemudian kita turunkan menjadi x ditambah 4y sama dengan 3. Inilah kita buat kembali ke persamaan pertama, ya, atau persamaan ketiga boleh, ya, atau kembalikan ke persamaan pertama, atau ketiga aja kita buat biar lebih paham. Nah, kemudian dari persamaan kedua, dari persamaan kedua, ya, 2 pangkat x, yang kedua 2 pangkat x dikali 4 pangkat minus y sama dengan 1/8. Maka ini kita rubah menjadi 2 pangkat x nya tetap. Kemudian yang 4 ini perpangkatan dari berapa? Yaitu 2 pangkat 2 dikali min y sama dengan 1/8. Ini kalau kita buat ke bentuk eksponen maka dia menjadi 2 pangkat minus 3. Oke, kemudian ini menjadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat minus 2y sama dengan 2 pangkat minus 3. Nah,
Setelah kita peroleh ini, maka kita buat menjadi ya sesuai dengan sifat yang ini tadi. Maka kita buat 2 pangkat X dikurang 2Y sama dengan 2 pangkat minus 3. Maka kita buat di sini X dikurang 2Y sama dengan minus 3. Ini kita buat ke bentuk persamaan keempat. Oke. Jadi setelah kita peroleh ya, setelah kita peroleh yang itu, maka kita masukkan ke bentuk persamaan ya, atau kita buat sini berdasarkan ya, berdasarkan persamaan K3 dan 4 ya, diperoleh ya. Maka kita buat sini diperoleh, atau kita buat lagi dia sebentuk persamaan linear 2 variabel. Maka kita buat sini X ditambah 4Y sama dengan 3, kemudian X dikurang 2Y sama dengan minus 3. Oke, supaya habis X nya dengan X, karena sama-sama X dia, tak usah kita kalikan seperti penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Langsung kita kurangkan ya, X dengan X ya, X dengan X habis, maka yang tinggal adalah 4 dikurang minus 2Y. Maka di sini 6Y sama dengan 3 dikurang minus 3 menjadi 6, atau ya 3 dikurang negatif 3 atau negatif dengan negatif menjadi positif, sehingga 3 tambah 3 hasilnya 6, sehingga Y nya sama dengan 6/6. Maka dapat nilai Y nya adalah 1. Nah, kemudian setelah dapat nilai Y nya 1, maka kita substitusikan, substitusi Y sama dengan 1 ke persamaan 4 ya, ke persamaan 4. Mana tadi persamaan 4-nya itu, yaitu yang ini ya, X dikurang 2Y sama dengan minus 3. Kita buat di sini X dikurang 2Y sama dengan minus 3. Y nya tadi kita peroleh 1, maka X dikurang 2 kali 1 sama dengan minus 3. X min 2 kali 1 min 2 sama dengan minus 3. X sama dengan minus 3, ini pindah ya, ini pindah menjadi ditambah 2, sehingga X sama dengan minus 3 tambah 2 menjadi min 1. Maka nilai X ya, maka jadi nilai X nya sama dengan minus 1 dan Y nya sama dengan 1. Atau kita buat himpunan penyelesaiannya dimulai dari X minus 1 dengan 1 ya. Nilai X nya min 1, Y nya 1, maka himpunan penyelesaiannya min 1,1. Baik, selanjutnya bentuk yang kedua, bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana fx sama dengan gx dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, A nya 9 pangkat x kurang 1 sama dengan 1/3 pangkat 4x kurang 1. Kemudian yang kedua, 9 pangkat 3x kurang 3 sama dengan 81 pangkat x tambah 2. Oke, cara penyelesaiannya juga sangat gampang, sama seperti tadi. Hanya saja perbedaannya di sini adalah berbentuk fungsi fx dan gx. Jadi caranya seperti ini kita buat untuk yang A. 9 pangkat x kurang 1 sama dengan 1/3 pangkat 4x dikurang 1. Maka kita lihat 9 ini perpangkatan dari berapa, maka 3 pangkat 2 kali x dikurang 1. Kemudian 1/3 ini kalau dieksponenkan menjadi 3 pangkat minus 1 dikalikan dengan 4x kurang 1. Oke, kemudian kita kalikan eksponennya 2x ya, 2 kali x menjadi 2x. Langsung kita turunkan,
2 kali minus 2 menjadi 2 kali minus 1 menjadi minus 2. Kemudian min 1 kali 4x menjadi min 4x. Min 1 kali 1 menjadi tambah 1. Ya. Kemudian kita gabung yang memiliki variabel x, ya, yaitu 2x dengan min 4x, sehingga di sini 2x ini pindah ke kiri menjadi tambah 4x sama dengan 1, ini pindah negatif 2 ini ke kanan menjadi ditambah 2. Maka 2x tambah 4x menjadi 6x sama dengan 1 tambah 2 menjadi 3, sehingga x sama dengan 3/6 atau x sama dengan sama-sama dibagi 3 menjadi 1/2. Jadi himpunannya, ya, himpunannya yaitu 1/2. Oke. Kemudian untuk yang B-nya, ya, untuk yang B-nya juga sama, 9 pangkat 3x dikurang 3 sama dengan 81 pangkat x ditambah 2. Di sini adalah 9, di sini 81, sedangkan 81 adalah perpangkatan 9 pangkat 2. Langsung kita buat 9 pangkat 3x dikurang 3 sama dengan 81, yaitu perpangkatan dari 9 pangkat 2. Maka kita kalikan dengan pangkat yang ini, x ditambah 2, sehingga langsung kita turunkan, tidak jadi masalah, ya, menjadi 3x kurang 3 sama dengan 2 dikali x ditambah 2, ya, karena bilangan pokoknya sudah sama. Nah, kemudian di sini kita buat 3x dikurang 3. Kita kalikan ini, 2 kali x menjadi 2x, 2 kali 2 menjadi tambah 4. Nah, kemudian x yang memiliki variabel x ini kita gabung, 3x ini pindah menjadi dikurang 2x sama dengan 4. Yang ini masih tetap, ini pindah maka ditambah 3, sehingga nilai daripada x-nya yaitu 7. Kenapa 7? 3 dikurang 2 hasilnya 1, maka nilai x-nya sama dengan 4 tambah 3 yaitu 7. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 7. Oke. Baik, contoh yang sulit seperti ini, ya, selesaikan setiap persamaan eksponensial berikut, ya. A 100 pangkat x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 10 pangkat x kuadrat dikurang 2x kurang 3, ya. 100 pangkat x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 10 pangkat x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Kemudian yang B-nya itu akar kuadrat dari 3 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 9 pangkat x dikurang 2. Caranya yang pertama kita bahas, yaitu 100 pangkat x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 10 pangkat x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Jadi kalau yang ini, ya, kalau yang ini sangat gampang, ya. Kalau yang ini maka kita buat dulu ke bentuk dia perpangkatan 100 itu perpangkatan dari berapa, yaitu 10 pangkat 2. Maka kita buat di sini 10 pangkat 2 dikalikan dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 10 pangkat x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Oke, kemudian karena sudah sama maka kita turunkan pangkatnya menjadi 2 kali x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan, kita turunkan pangkatnya juga, x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Sekarang kita kalikan menjadi 2 kali x kuadrat menjadi 2x kuadrat. Kemudian 2 kali 3 min 3x menjadi min 6x. 2 kali min 4 menjadi minus 8 sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Oke, sekarang kita gabung,
ya, yang sama menjadi 2x kuadrat. Ini pindah ya, x kuadratnya menjadi dikurang x kuadrat, kemudian masuk min 6x, kemudian masuk ini karena negatif 2x maka menjadi tambah 2x, kemudian ini pindah tadi negatif 2x ke sini menjadi tambah 2x, selanjutnya dikurang masuk negatif 8, kemudian ini pindah menjadi tambah 3 maka kita buat sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita gabungkan atau kita kurangkan 2x kuadrat dikurang x kuadrat menjadi ini dianggap 1, 2 kurang 1 menjadi 1, maka kita buat di sini x kuadrat min 6x ditambah 2 menjadi min 4x ya. Selanjutnya minus 8 tambah 3 menjadi min 5 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini bentuknya maka kita faktorkan ya. Cara memfaktorkannya kita buat seperti ini ya, difaktorkan. Cara memfaktorkan bagaimana ya, kita cari angka ya, kita cari angka jika dikali hasilnya 5, jika dikali hasilnya negatif 5, jika dijumlah hasilnya yang ini negatif 4. Angka berapa itu? Yaitu angka min 5 dikali dengan 1, kemudian min 5 ditambah 1. Oke. Jadi min 5 kali 1 sama dengan min 5, min 5 tambah 1 hasilnya min 4. Jadi faktor dari x kuadrat yaitu x dikali x. Maka di sini kita buat x-nya 1, di sini 1. Ya, setelah itu tadi kita peroleh yaitu min 5 dengan 1. Maka di sini kita buat min 5. Kemudian di sini karena satunya positif maka ditambah 1. Ya. Sehingga x kurang 5 sama dengan 0 atau x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan ini pindah menjadi 5 dan ini x sama dengan pindah tambah 1 yang ini menjadi negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu kita mulai daripada yang terkecil yaitu minus 1 dengan 5. Oke. Ya. Selanjutnya untuk yang B ya, akar kuadrat dari 3 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 9 pangkat x kurang 2. Kalau bentuk akar ini kita eksponenkan maka dia menjadi setengah, sehingga menjadi 3 pangkat setengah ya. Akar kuadrat itu sama dengan pangkat setengah, maka 3 pangkat setengah dikalikan yang ini 2x ditambah 1 sama dengan 9. Ini perpangkatan dari berapa? Yaitu 3 pangkat 2 dikalikan x dikurang 2 ya. Setelah ini seperti ini maka kita turunkan pangkatnya menjadi 1/2 dikali 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali x dikurang 2. Maka kita buat ini, kita kalikan setengah kali 2x menjadi x, kemudian setengah kali 2x menjadi x, setengah dikali 1 menjadi tambah setengah sama dengan ini kita kalikan 2 kali x menjadi 2x, kemudian 2 kali min 2 menjadi minus 4. Oke, karena di sini berbentuk pecahan langsung kita gabungkan juga dengan yang x, maka x ini pindah dikurang 2x sama dengan ini min 4, ini pindah dikurang 1/2 sehingga x dikurang 2x menjadi min x. Min x sama dengan min 4 dikurang min 1/2 itu menjadi min 4 1/2 ya, sehingga x sama dengan 4 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 4 1/2 ya. Oke, begitulah cara menyelesaikan bentuk yang kedua dengan soal tersulit.
Baik, selanjutnya untuk bentuk yang ketiga. Jadi untuk bentuk yang ketiga yaitu bentuk AFX sama dengan A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx dengan A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1, B juga tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan 0. Sebagai contoh kita lihat, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial berikut. Yang A-nya yaitu A 5 pangkat 2x dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 2x dikurang 6. Kemudian yang B 5 pangkat x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat dikurang x dikurang 2. Dan yang C-nya 3 pangkat x kuadrat ditambah 2x kurang 5 sama dengan 5 pangkat x kuadrat ditambah 2x dikurang 5. Jadi di sini intinya ya, karena di sini adalah pangkatnya sama sesuai dengan ketentuannya tadi, di sini fx sama dengan 0. Maka kita untuk penyelesaian nomor 1 seperti ini. 5 pangkat 2x dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 2x dikurang 6. Jadi kita buat dia modelnya menjadi, kita turunkan langsung pangkatnya menjadi 2x dikurang 6 sama dengan 0 ya. Sehingga 2x sama dengan ini kita pindahkan menjadi positif 6, maka x sama dengan 6 per 2, maka nilai x nya adalah 6 per 2, hasilnya 3. Jadi HP nya yaitu 3. Oke. Untuk yang B nya yaitu 5 pangkat x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat dikurang x dikurang 2. Jadi ini juga kita buat menjadi pangkatnya kita turunkan x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Sama seperti tadi kita memfaktorkan ya. Difaktorkan sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkannya? Yaitu kita cari bilangan, jika dikali hasilnya negatif 2, jika dijumlah hasilnya min 1 ya. Jika dikali hasilnya negatif 2, jika jumlah min 1. Angka berapa aja maka kita buat di sini, yaitu faktor daripada bilangan tersebut ya. Jika dikali hasilnya tadi minus 2, jika dijumlah hasilnya minus 1 ya, maka kita cari yaitu angka minus 2 dikali 1, kemudian minus 2 ditambah 1, dan faktor daripada x kuadrat yaitu x dikali x. Maka kita masukkan di sini x nya 1, di sini x nya 1. Nah, kemudian tadi kita peroleh yaitu min 2 dengan positif 1, maka di sini kita buat mi kurang 2 dan di sini ditambah 1. Kemudian x kurang 2 sama dengan 0 atau x ditambah 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 2 dan x di sini sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu kita mulai daripada angka yang terkecil yaitu minus 1 dan 2 ya. Oke. Itu untuk penyelesaian yang kedua. Untuk yang ketiga ya, sesuai di sini tadi ya, kita buat di sini yang C 3 pangkat x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 5 pangkat x kuadrat ditambah 2x dikurang 5. Jadi kalau ini kita turunkan maka menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0. Jadi kalau tidak bisa kita faktorkan ya, seperti ini, jika dikali hasilnya min 5, jika dijumlah hasilnya 2, jadi tidak ada. Maka kita menggunakan rumus ABC. Bagaimana dengan rumus ABC? Yaitu x1, x2 sama dengan min B
plus minus akar kuadrat dari B kuadrat dikurang 4AC per 2 kali A. Jadi kita lihat identifikasi dari X kuadrat ditambah 2X kurang 5, maka A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan ya. Jadi rumusnya X1 X2 min B plus minus B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi A nya tadi Y1 diambil dari sini, kemudian B nya kita buat 2 diambil dari sini, kemudian C nya kita ambil dari sini yaitu minus 5 ya. C nya kita ambil dari sini yaitu minus 5, sehingga kita masukkan ke sini. Min B nya maka kita buat minus 2. Minus 2 plus minus akar dari B nya yaitu 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1, A nya 1 dikali C nya minus 5 ya, per 2 kali A, berarti 2 kali 1. Oke, sama dengan minus 2 plus minus akar dari ya, plus minus akar dari 2 kuadrat yaitu 4, kemudian negatif 4 kali 1, negatif 4 kali negatif 5 menjadi 20 ditambah 20 per 2 kali 1 2 ya. Selanjutnya sama dengan X1, X2 sama dengan minus 2 plus minus akar dari 24 per 2. Oke, sama dengan min 2 plus minus akar dari 24 kita rubah menjadi 4 dikali 6 per 2, sama dengan, supaya bisa kita akarkan menjadi minus 2 plus minus akar dari ya, akar dari akar 4 yaitu ya, atau kita buat ini sama dengan minus 2 plus minus akar dari 4 2, maka 2 tinggal akar 6 per 2. Oke, selanjutnya setelah ini kita buat X1 sama dengan minus 2 ditambah 2 akar 6 per 2, atau X2 sama dengan minus 2 dikurang 2 akar 6 per 2. Oke, maka X1 sama dengan ini habis, ini dengan ini juga habis, maka yaitu min 1 ditambah akar 6. X2 nya juga sama, minus 2 bagi 2, baru minus 2 bagi 2 juga sama, maka di sini min 1 dikurang akar 6. Jadi himpunan penyelesaiannya yang inilah kita masukkan. Himpunan penyelesaiannya X1 nya yaitu minus 1 plus minus plus atau tambah akar 6, kemudian min 1 dikurang akar 6. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk bentuk yang keempat yaitu bentuk AFX sama dengan B pangkat GX. Jadi ini ada dua kemungkinan caranya. Yang pertama ya, langkah pertama dulu kita buat, yaitu kita ambil misalnya Fx sama dengan 0 ya, dan GX nya kita buat juga sama dengan 0 ya, karena A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0. Jadi kemudian kita tentukan nilai X yang memenuhi kedua persamaan dari Fx sama dengan 0 dan Gx sama dengan 0. Jadi cara ini tidak menghasilkan nilai X, dapat dilanjutkan dengan cara yang kedua. Oke, untuk cara kedua yang dimaksud ini kita menarik dengan ya, dengan ruas ditarik logaritma ya, logaritma. Jadi misalnya kita untuk yang ini dengan cara tarik logaritma, kita misalkan A pangkat Fx sama dengan
B pangkat GX ya, B pangkat GX. Maka kita tarik logaritma sehingga logaritma A pangkat Fx sama dengan logaritma B pangkat GX ya. Oke, setelah ini maka kita turunkan pangkatnya menjadi Fx logaritma dari A sama dengan GX logaritma dari B ya. Itu dia. Oke, untuk lebih jelas memahaminya kita lihat contoh ya. Selesaikan persamaan eksponen berikut. A 6 pangkat X tambah 1 sama dengan 7 pangkat X kuadrat tambah 3X tambah 2. Yang B nya 2 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 3 pangkat X tambah 2. Jadi kita coba dulu kita selesaikan yang pertama dengan bentuk A, yaitu 6 pangkat X ditambah 1 sama dengan 7 pangkat X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Jadi sesuai tahap yang pertama tadi di sini, yaitu A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0. Jadi kita buat dulu di sini 6 pangkat 0 sama dengan 7 pangkat 0. Ini dulu langkah pertamanya. Maka kita buat sesuai pangkat yang ini kita turunkan X tambah 1, X ditambah 1 sama dengan 0, maka nilai X nya sama dengan minus 1. Nah, kemudian untuk yang bentuk yang ini, eksponen yang ini, X pangkat 2 kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan juga sama seperti tadi ya, sehingga menjadi jika dikali hasilnya minus 2, jika dijumlah hasilnya positif 3. Maka di sini X1, di sini juga 1. Oke, angka berapa itu jika dikali hasilnya 2, jika dijumlah hasilnya 3? Maka yaitu angka 2 dan angka 1. Maka X tambah 2, X tambah 1 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita buat di sini X sama dengan menjadi min 2, kemudian X sama dengan minus 1. Jadi karena ada di sini 2 yang sama ya, yang memenuhi persamaan, yaitu X kurang 1, dan di sini juga dari persamaan X tambah 1 yang ini tadi, maka kita ambil 1, himpunan penyelesaiannya yaitu minus 1. Oke, itu dia. Oke, baik. Untuk yang B nya yaitu 2 pangkat 2X dikurang 1 sama dengan 3 pangkat X ditambah 2. Oke, untuk langkah yang ini ya, sesuai dengan ini 2 pangkat 2X kurang 1, kemudian kita rubah dulu ke bentuk yaitu eksponen ya. Eksponen karena ini dikurang, yaitu A pangkat M sama dengan A pangkat M per A pangkat N, yaitu A pangkat M dikurang N ya. Karena di sini dikurang, maka kita rubah ke bentuk yang seperti ini. Nah, sehingga di sini kita buat menjadi 2 pangkat 2, kemudian di sini X nya per 2 ya, karena di sini dianggap pangkat 1. Sehingga ini juga karena ini dijumlah, maka kita bentuk dia ke bentuk perkalian eksponen, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, jadi yang ini kita buat menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Oke, kemudian ini menjadi 4, ini 2 kuadrat menjadi 4 pangkat X per ya, 4 pangkat X per 2 sama dengan 3 pangkat X dikali 9 ya, 3 kali pangkat 29. Jadi kita gabungkan ini, kita pindah atau kali silang, maka 4 pangkat X per 3 pangkat X ya.
Nah, sehingga yang ini pindah menjadi 9, ini pindah kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya 4/3 pangkat X ya, karena sama-sama pangkat X, maka 4/3 pangkat X sama dengan kita kalikan menjadi 18. Maka kita ubah ke logaritmanya ya. Kita rubah ke logaritma menjadi X sama dengan, sesuai dengan ketentuan yang ini tadi ya, kita rubah ke logaritma, maka nilai X nya sama dengan logaritma 18 absis 4/3. Inilah hasilnya. Baik, selanjutnya bentuk yang kelima, bentuk HX pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jadi untuk yang ini ada 4 kemungkinan nanti hasilnya. Yang pertama yaitu eksponennya sama ya. Eksponennya sama sehingga Fx sama dengan Gx ya. Oke. Eksponennya nanti bisa hasilnya sama, yaitu Fx sama dengan Gx. Kemudian untuk yang kedua B-nya yaitu Hx sama dengan 1 ya, sebab 1 pangkat Fx sama dengan 1 pangkat Gx sama dengan 1 ya, itu dia. Kemudian untuk yang ketiga yang hasilnya bisa jadi bilangan pokoknya Hx sama dengan -1 dengan asalkan yaitu -1 Fx sama dengan -1 pangkat Gx ya. Oke. Yang pertama, yang ketiga Hx sama dengan -1 asalkan -1 pangkat Fx sama dengan -1 pangkat Gx ya. Kemudian dengan untuk X yang memenuhi ya. Kemudian yang keempat bilangan pokoknya Hx sama dengan 0. Kemudian asalkan Fx dan Gx nya yaitu kedua-duanya bernilai positif ya, bernilai positif. Itu dia. Oke. Baik, untuk sebagai contoh lebih memahami, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurang 7X tambah 11 pangkat 2X tambah 5 sama dengan X kuadrat dikurang 7X ditambah 11 pangkat 5X tambah 2. Jadi sesuai dengan yang 4 ini tadi, langkah-langkahnya kita ambil langkah pertama yaitu Fx sama dengan Gx ya, yang mana Fx nya yaitu kita ambil pangkatnya yaitu 2X tambah 5. 2X tambah 5 sama dengan kemudian 5X tambah 2. X tambah 2. Kita gabungkan yang X, maka 2X dikurang 5X sama dengan 2 dikurang 5. Maka ini menjadi -3X sama dengan -3, maka nilai X nya sama dengan 1 ya. Itu langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua yaitu Hx sama dengan 1. Langkah yang kedua yaitu yang B ini Hx sama dengan 1 ya. Hx sama dengan 1. Jadi kita buat dulu persamaan yang mana, kita ambil yang ini ya. Menjadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 11 sama dengan 1. Maka kita pindahkan menjadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 11. Ini kita pindahkan ke sini menjadi dikurang 1 sama dengan
0. Maka X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan menjadi, jika dikali hasilnya 10, jika dijumlah hasilnya 5 ya, jika dijumlah hasilnya minus 7, maka angka berapalah dia? Maka dia angka 5 dan angka 2, atau negatif 5 dan negatif 2. Maka X kurang 5, kemudian X dikurang 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Oke, untuk yang ketiga yaitu HX sama dengan negatif 1 ya. Untuk ketiga, asalkan min 1 Fx dengan min 1 Gx. Oke, kita coba ini. Jadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 11 sama dengan minus 1. Sehingga di sini X kuadrat dikurang 7X ditambah 11 ini pindah menjadi tambah 1 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Maka kita faktorkan juga, jika dikali hasilnya 12, jika dijumlah hasilnya minus 7. Angka berapa itu? Yaitu angka min 4 dan min 3. Maka kita buat di sini X dikurang 4 dan X kurang 3. Maka X sama dengan 4 atau X sama dengan 3 ya. Jadi ini kita uji X4 nya ini sama dengan 4 atau X sama dengan 3 ke bentuk yang pertama, yaitu 2X tambah 5 ya. Maka kita buat dulu Fx sama dengan 2X ditambah 5. 2X ditambah 5. Maka X4 nya kita uji dulu. F4 sama dengan 2 kali 4 ditambah 5 sama dengan 8 ditambah 5, hasilnya 13. Oke, kemudian KGX nya GX ya. Untuk KGX nya yaitu kita masukkan yang ini ya, 5X tambah 2. Maka kita buat 5X ditambah 2. G4 nya yaitu sama dengan 5 kali 4 ditambah 2, maka hasilnya 5 kali 4 20 tambah 2 menjadi 22. Sehingga ya, sesuai syarat yang ini tadi, yang ketiga ini HX min 1 asalkan min 1 Fx sama dengan min 1 Gx. Artinya dia di sana masih mendekati. Jadi kalau kita lihat dari syarat yang ini tadi, maka kita buat min 1 F pangkat Fx sama dengan min 1 Gx. Oke, nilai Fx nya tadi kita peroleh yaitu 13. Maka min 1 pangkat 13 sama dengan min 1 pangkat 22. Jadi karena ini tidak mendekati 13 atau dengan di angka 11, maka ini nilai X sama dengan 4 bukan merupakan penyelesaian ya, bukan penyelesaian. Oke, bukan penyelesaian. Oke, kita lanjut. Untuk yang X nya tadi yaitu 3, kita uji lagi ke sini ya. Fx sama dengan 2x ditambah 5. Kemudian F3 ya, karena x nya di sini 3, maka kita F3 sama dengan 2 kali 3 ditambah 5 sama dengan 2 kali 3 6 tambah 5 sama dengan 11. Untuk Gx nya sama dengan 5x ditambah 2. Maka kita buat G3 sama dengan 5 kali 3 ditambah 2 sama dengan 5 kali 3 15 tambah 2 17. Jadi angka 17 dengan angka 11 mendekati. Maka
nilai X sama dengan 3 itu merupakan penyelesaian ya. Ini merupakan penyelesaian. Oke, selanjutnya untuk Hx sama dengan 0 asalkan Fx dan Gx nya bernilai positif. Jadi kalau yang ini juga kita uji juga ya dengan seperti ini, yaitu X kuadrat ya, X kuadrat dikurang 7X ditambah 11 sama dengan 0. Ini karena kita nggak bisa memfaktorkan ya, sesuai dengan rumus memfaktorkan, jika dikali hasilnya 11, jika dijumlah hasilnya -7 tidak ada angka yang kita temukan, maka kita menggunakan rumus ABC ya. Rumus ABC di mana X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4A dikali C per 2A. Jadi kita lihat dari bentuk persamaan kuadrat yang ini, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan -7, dan C-nya sama dengan 11 ya. Maka kita masukkan ke rumusnya, menjadi sama dengan -7 ya, kemudian plus minus akar dari B kuadratnya itu -7 kuadrat dikurang 4 dikali 1, hanya 1 tadi, kemudian dikalikan dengan 11 per 2 kali 1. Oke, ini negatif menjadi positif, plus minus akar dari 49 ya, -7 kuadrat sama dengan 49 dikurang 4 kali 1, 4 dikali 11 44 per 2 kali 1 menjadi 2. Oke, selanjutnya setelah ini kita lihat ya, kita lihat 7 plus minus akar dari 49 dikurang 44, yaitu menjadi akar dari 5 per 2. Oke, setelah ini kita buat X1 sama dengan 7 plus minus 7 tambah akar 5 per 2, atau X2 nya yaitu 7 dikurang akar 5 per 2 ya. Jadi kalau kita uji juga boleh ya, dengan syarat tadi, asalkan nilai Fx nya dan Gx nya keduanya bernilai positif. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya tadi, himpunan penyelesaiannya kita mulai tadi yang memenuhi yang pertama sekali, yaitu X nya sama dengan 1 ya, yang ini tadi X nya sama dengan 1, kemudian X nya juga 2 di sini, kemudian ya X nya 5 ya, kita ini X nya 2, X nya 1 yang ini, kemudian di sini yang memenuhi tadi X nya sama dengan 3 ya. Jadi yang terakhir kalau kita uji lagi bisa, tetapi tak usah kita uji, langsung aja karena nilainya sama-sama bernilai positif. Nah ini, jadi himpunan penyelesaiannya dimulai daripada tadi yang sudah kita lihat, yaitu angka 1, 2, 3, kemudian 5, dan kemudian 7 tambah akar 5 per 2, dan yang terakhir 7 kurang 5 7 kurang akar 5 per 2. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk bentuk yang keenam, bentuk Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx.
Oke, untuk penyelesaiannya ini ada dua cara. Yang pertama, Hx sama dengan 0 dengan Fx tidak sama dengan 0 dan Gx ya. Dan Gx tidak sama dengan 0. Oke, yang kedua bilangan pokok sama, yaitu Fx sama dengan Gx. Oke, sebagai contoh, selesaikanlah x kuadrat dikurang 5x tambah 9 pangkat x kuadrat dikurang 4x tambah 3 sama dengan 2x tambah 3 pangkat x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Jadi kalau kita lihat sesuai dengan ketentuannya tadi, di sini fx sama dengan gx ya. Jadi yang ini dimaksud fx sama dengan gx. Kemudian hx sama dengan 0, di mana hx-nya sesuai ketentuan yang ini bentuknya yang ini ya. Ini sama dengan yang ini. Oke, kemudian cara penyelesaiannya tadi sesuai dengan cara yang pertama, itu hx sama dengan 0. Kita buat hx sama dengan 0. Maka ya, hx sama dengan 0, maka kita buat mana bentuk hx-nya, yaitu pangkat eksponen yang ini karena dia sama. Jadi kita buat x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Dengan ketentuan tadi hx sama dengan 0. Jadi ini langsung kita faktorkan. Kita cari bilangan jika dikali hasilnya, yaitu positif 3 jika dijumlah hasilnya minus 4. Maka angka tersebut yaitu angka minus 3 dengan minus 1. Maka faktor dari x kuadrat yaitu x dikurang 3 kemudian x dikurang 1. Maka x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Oke. Kemudian langkah yang kedua sesuai dengan yang ini, yaitu fx sama dengan gx ya. Fx sama dengan gx kita buat di sini. Fx sama dengan Gx. Oke, maka kita masukkan Fx-nya tadi, yaitu x kuadrat ya, x kuadrat dikurang 5x ditambah 9 sama dengan, jika kita masukkan juga yang ini, 2x ditambah 3. Oke, kita gabung ya, kita gabung x kuadrat dikurang 5x ini kita pindahkan menjadi dikurang 2x masuk tambah 9 masuk dikurang 3 sama dengan 0. Oke, kemudian x kuadrat minus 5 dikurang minus 2 menjadi min 7x, kemudian 9 dikurang 3 maka ditambah 6 ya, sama dengan 0. Selanjutnya ini juga kita faktorkan ya, kita cari bilangan jika dikali hasilnya yaitu 6 jika dijumlah hasilnya minus 7. Angka berapa? Yaitu angka minus 6 dan minus 1. Maka kita buat di sini x dikurang 6 kemudian x dikurang 1. Nah, selanjutnya kita buat x sama dengan 6 atau x sama dengan 1. Jadi himpunan yang menyelesaikannya ini yaitu, maka himpunan penyelesaiannya itu kita mulai dari sini x-nya 1 ya, karena di sini ada 2, x-nya sama dengan 1, cukup 1 kita buat. Kemudian ini masuk 3, kemudian masuk 6. Itulah dia cara menyelesaikannya ya. Tetapi boleh kita uji dengan kondisi dulu ya. Boleh kita uji dulu pertama kondisi hx sama dengan 0, dimana yang pertama di sini x-nya sama dengan 1 ya, x sama dengan 1, maka f1 sama dengan, kita masukkan yang ini ya, kita masukkan ke yang ini, ke bentuk x kuadrat dikurang 5x ditambah 5x ditambah 9. Jadi nilai x nya kita masukkan angka 1 sesuai yang ini
maka 1 kuadrat dikurang 5x, 5 kali 1 ditambah 9, maka hasilnya 1 kuadrat dikurang 5 minus 4, kemudian ditambah 9 ya, minus 4 ditambah 9 sama dengan 5. Jadi dengan syarat tadi fx tidak sama dengan 0. Jadi ini fx tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena nilainya adalah 5. Untuk x sama dengan yang ini 3. Untuk x sama dengan 3, maka kita masukkan ke bentuk f3 sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 9. Maka x nya tadi kita ganti dengan 3, maka 3 kuadrat dikurang 5 kali 3 ditambah 9 sama dengan ini 9 dikurang 15 ditambah 9. Oke, kemudian kalau kita lihat ya, 9 kurang 15 menjadi minus 6 ditambah 9 hasilnya 3 ya. 9 kurang 15 hasilnya minus 6, kemudian ditambah 9 hasilnya 3. Sesuai dengan syaratnya juga gx ya tidak sama dengan 0. Maka kita buat sini gx tidak sama dengan 0, makanya ini memenuhi ya. Nah, jadi hasilnya memenuhi. Selanjutnya bentuk yang ketujuh ya, a pangkat fx kuadrat ditambah b a pangkat fx ditambah c sama dengan 0 ya. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk seperti ini ya, maka kita gunakan pemisalan. Yang pertama kita buat dulu y ya, pemisalannya y sama dengan a pangkat fx ya, sehingga persamaan eksponen berubah bentuk menjadi persamaan kuadrat dalam variabel, yaitu ya dalam variabel menjadi ay kuadrat ditambah by ditambah c sama dengan 0, sehingga nilai-nilai y pada persamaan, sehingga nilai-nilai y nanti pada persamaan kuadrat itu bisa kita cari dengan cara faktorisasi atau rumus formula ABC ya. Nilai y dikembalikan ke pemisalan semula ya, sehingga diperoleh persamaan lagi menjadi a pangkat fx sama dengan y. Nah, lalu diselesaikan persamaan yang terbentuk sehingga akan diperoleh nilai-nilai x yang dicari. Oke, untuk lebih memahami perhatikan contoh berikut. Oke, ini contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x tambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Jadi caranya ini, cara penyelesaiannya seperti ini. Kita buat dulu 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0 ya. Jadi kalau seperti ini kita ubah dulu ke bentuk perkalian eksponen yang ini karena dia dijumlah. Maka kita buat 2 dikali 2 pangkat 2x ya. Kenapa 2 ini? Karena 2 pangkat 1 ini ya. Jadi kita buat 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita buat seperti ini, 2 kali 2 pangkat x, kemudian yang 2 ini kita keluarkan menjadi di sini ya. Tadi 2 pangkat 2 ini kita keluarkan 2-nya di sini, x-nya kita masukkan di dalam, ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Jadi kita misalkan ya, 2 pangkat x menjadi y. Maka cara penyelesaiannya menjadi kita rubah ke sini. Jadi setiap pangkat 2x kita rubah menjadi y, sehingga 2y kuadrat ditambah y dikurang 3 sama dengan 0 ya. Jadi 2 pangkat x ini ya,
2 pangkat X ini kita rubah menjadi Y yang ini. Kita misalkan ini sesuai ketentuan yang sudah dijelaskan tadi di atas. Jadi 2Y kuadrat ditambah Y kurang 3 sama dengan 0. Jadi ini kita faktorkan juga ya. Jadi kita cari kalau seperti ini boleh difaktorkan menjadi 2Y ditambah 3 kemudian dikali Y dikurang 1 sama dengan 0, sehingga Y2Y ditambah 3 sama dengan 0 atau Y dikurang 1 sama dengan 0. Maka 2Y sama dengan minus 3, Y sama dengan minus 3 per 2 atau Y sama dengan minus 1 per 2. Kemudian Y ini sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat atau kita kembalikan lagi ke versi awal tadi, sehingga kita masukkan 2X sama dengan ya, kita peroleh Y sama dengan 1. Kemudian yang ini 1 per 2 kita masukkan, maka Y1 ya, maka Y1 sama dengan min 1 per 2, sehingga 2 pangkat X sama dengan min 1 per 2. Oke. Kemudian Y2 tadi sama dengan 1, kita balikkan lagi ke 2 pangkat X ya. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat X yang ini tadi sama dengan kita buat di sini 0 ya. Maka nilai X-nya yaitu sama dengan 0. Oke, sore yang tadi ya, di sini Y2-nya sama dengan 1, 2 pangkat X sama dengan 1, sehingga hasilnya 1 ya, perpangkatan dari 1 hasilnya apa, maka X-nya sama dengan 1 pangkat 0, 2 pangkat X sama dengan 1 pangkat 0 ya. Setiap dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1, maka X sama dengan 0. Jadi kalau ini tadi tidak ada nilai yang memenuhi ya. Kenapa? Karena ini memiliki 1 per 2 ya, atau negatif 1 per 2. Jadi nilai X nya tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah ini. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.